Pemerintah akan memberikan subsidi untuk menjaga harga minyak goreng kemasan sederhana agar tetap seharga Rp14.000 per liter. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, subsidi rencananya akan berasal dari pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Menurut Lutfi, subsidi ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta Kemendak untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Sebab sang kepala negara sempat meradang, karena sejak Desember 2021, harga minyak goreng kemasan sudah menembus harga Rp20.000 per liter. Jokowi pun meminta Muhammad Lutfi untuk meredam gejolak harga minyak goreng. Lutfi menyatakan, ke depan penyaluran minyak goreng kemasan sederhana akan diperluas melalui pasar tradisional dan tetap melaksanakan operasi pasar. Sebagai pengingat, pada periode Natal dan Tahun Baru, penyaluran minyak goreng tersebut baru di retail modern. Di samping itu, Kemendak telah melakukan koordinasi dengan produsen dan distributor, serta pemerintah daerah untuk terus memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional sehingga tidak terjadi kelangkaan di pasar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengubah aturan patokan batu bara Domestic Market Obligations alias DMO untuk kebutuhan listrik dalam negeri. Jika sebelumnya DMO hanya 25%, kini kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri menjadi evaluasi per bulan. Perubahan kebijakan DMO itu dilakukan lantaran seratnya pasokan batu bara dalam negeri untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap milik PLN maupun Independent Power Producer. Kementerian ESDM mencatat kurangnya pasokan batu bara itu akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat umum hingga industri di Jawa, Madura, Bali, dan non-Jamali. Bagi produsen batu bara yang tidak menepati sesuai kontrak, akan dikenakan penalti hingga dicabut izinnya. Menurut Kementerian ESDM, target produksi batu bara di 2022 berada di kisaran 637 juta hingga 664 juta ton. Sementara itu, kebutuhan batu bara dalam negeri diprediksi juga meningkat di tahun 2022 mencapai 190 juta ton. Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya memberikan 2 opsi kepada para pengemplang pajak. Sang bendahara negara memperingatkan bahwa wajib pajak yang selama ini belum memenuhi kewajiban perpajakannya antara 2016 hingga 2020 wajib mengikuti Tax Amnesty Jilid 2. Namun jika masih mangkir juga, wajib pajak yang tak patuh akan dikejar petugas pajak. Dan tak tanggung-tanggung, Sri Mulyani akan mengenakan sanksi 200%. Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo memastikan bahwa Ditjen Pajak sudah mengetahui data pengemplang pajak. Menurut Justinus, melalui Automatic Exchange of Information, Indonesia bisa bertukar data dengan negara lain untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, NIK akan digunakan sebagai identitas perpajakan sehingga wajib pajak tak bisa lagi kabur. Akibat krisis ekonomi yang melanda negeri Erdogan, inflasi Turki naik gila-gilaan. Badan Pusat Statistik Turki mencatat inflasi di Turki pada Desember 2021 melesat hingga 13,5% secara bulanan. Sedangkan inflasi naik 36% year on year pada bulan Desember. Ini merupakan inflasi tertinggi di Turki sejak 19 tahun terakhir. Selain itu, inflasi atau kenaikan harga terbesar terjadi pada sektor makanan yang mencapai 43,8% secara tahunan. Melonjaknya inflasi di Turki juga mengikuti nilai tukar lira yang anjlok terhadap dolar Amerika Serikat hingga 44% year on year. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pihaknya akan sesegera mungkin membereskan permasalahan ekonomi di Turki dan akan menurunkan tingkat inflasi hingga single digit. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Apple Incorporated, secara resmi menjadi perusahaan pertama di dunia dengan valuasi mencapai 3 triliun dolar Amerika atau setara 40.083 triliun rupiah. Dengan valuasi ini, nilainya hampir mencapai 3 kali lipat dari produk domestik bruto Indonesia. Rekor valuasi itu dicetak Apple pada Senin waktu Amerika. Sepanjang 2021 lalu, saham Apple telah naik lebih dari 35%. Kenaikan itu ditopang oleh tingginya permintaan produk terbaru iPhone 13 dan model lama lainnya, termasuk layanan berlangganan seperti Apple Music, Apple TV+,
iCloud, hingga App Store. Selain itu, penjualan Apple sudah melonjak hampir 30%, menjadi lebih dari 83 miliar dolar Amerika pada kuartal ketiga. Perusahaan ini juga memiliki uang tunai 191 miliar dolar Amerika. Sebelumnya, valuasi pasar Apple pertama kali melewati 1 triliun dolar Amerika pada Agustus 2018 dan memasuki nilai 2 triliun dolar Amerika pada Agustus 2020.